seorang wanita cantik yang baru saja berulang tahun. Lagi happy banget nih kayaknya ya. Ulang tahunnya yang ke-50 sekian tapi wajahnya tetap kelihatan seperti 30 sekian. Iya. Kata siapa? Kata kita barisan. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan the one and only Vena Melinda. Ini dari Bali loh, ini kain tabanan. Oh, kain tabanan, cantik sekali. Satu hal yang aku suka dari Mbak Vena itu adalah setiap diundang, dia selalu menggunakan baju yang memang wibawa sekali. Mempersiapkan banget gitu ya. Kayak menghargai undangan sekali. Iya betul. Enggak, ini kemarin kan aku clothing line aku yang baru. Jadi sekalian promosi ya. Selamat ya. Sukses ya Kak. Sukses Mbak Vena. Mbak Vena Melinda, kami semua mengucapkan terima kasih. Ulang tahun keberapa sih? 52. 52 nanti kita bahas ya. Tapi statusnya memang saat sampai dengan sekarang bahagia kan? Oh bahagia banget. Bahagia. Tapi yang kita dengar statusnya masih suami istri sama Ferry Irawan. Kita mau kasih lihat dulu yang satu. Oh gitu. Geger. Pemberitaan kurang mengenakan yang menimpa Vena Melinda beberapa waktu lalu menjadi kabar pilu yang tak pernah terduga. Tapi, tahu nggak sih bahwa hubungan Vena Melinda dan Ferry Irawan ternyata masih berstatus suami istri karena tidak memenuhi panggilan pengadilan untuk saling berikrar talak. Karena dia tidak kasasi ya, otomatis dipanggil untuk ikrar talak. Tetapi panggilan itu tidak diindahkan oleh pihak pemohon maupun pihak termohon. Maka tanggal 30 Mei perkara tersebut jadi gugur. Nol, iya masih kedudukan masih suami istri. Aduh, Mbak Vena. Jadi gimana nih kejelasannya? Akankah status itu terus menggantung di pengadilan? Kita tanya langsung yuk, hanya di pagi-pagi ambiar. Geger. Vena Melinda di pagi-pagi ambiar. Jadi statusnya itu masih suami istri. Gimana sih ceritanya itu? Iya, jadi di pengadilan agama kalau suami menggugat cerai itu ada konsekuensi. Konsekuensinya harus membayar mutah, idah, dan madriyah. Pada saat itu keputusan pengadilan agama adalah harus membayar sekitar 60 juta rupiah. Baik. Dan pada saat itu saya nggak ngerti gimana mekanismenya, tidak selesai urusan kewajibannya. Akhirnya menggantung karena tidak bisa ikrar kalau menurut keterangannya seperti itu, karena yang datang lawyer saya waktu itu. Alhamdulillah. Aku udah mandi loh. Karena warnanya mentereng. Warnanya, nggak apa-apa kan buat bayi ya. Mau bersihin lagi? Oke, jadi belum ada ikrar talak. Iya, karena belum ada ikrar talak itu biasanya ada durasinya. 6 bulan dari 30 November, kalau tidak ada kejelasan ya berarti dia akan gugur dengan sendirinya. Baik, itu kan kalau secara catatan sipil atau menurut negara ya. Kalau secara agama kan memang sudah bercerai. Karena sudah ada putusan pengadilan, sudah ada yang menyatakan harus penggugat itu membayar mutah, idah, dan madliyah karena itu adalah kewajiban. Ada dalam undang-undang perkawinan sebenarnya. Tapi itu yang saya ketahui ya. Tapi karena tidak dilakukan kewajibannya sehingga itu menjadi talaknya terhambat. Kurang lebih seperti itu ya yang aku pahami. Karena kan aku juga tidak ahli ya. Tapi waktu itu aku mengirimkan lawyer sebagai wakil ya. Karena kan aku kan lagi kampanye waktu itu. Jadi nggak bisa hadir. Tapi aku ada lawyer yang datang. Oke, ini kan belum adanya ikrar talak. Tapi pada akhirnya pasti dari Vena Melinda sendiri merasa bahwa ini mau sampai kapan seperti ini. Jadi karena durasinya udah lewat, insya Allah nanti aku yang gugat.
akan berbalik sekarang. Iya, kan harus ada yang menggugat. Kalau nggak ada yang menggugat kan nanti nggak selesai. Jadi insya Allah nanti aku yang gugat. Kebetulan aku udah ada Mas Sandy, Mas Sandy Arifin nanti yang akan ngurusin. Oke, kita juga mau kasih lihat yang satu ini, sebuah artikel tentang ikrar talak di antara mereka berdua. Vena Melinda dan Ferry Irawan masih berstatus suami istri karena tak jalani ikrar talak. Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus ada pengajuan perceraian kembali dari antara dua belah pihak. Maka dari itu Mbak Vena tadi bilang yang akan menggugat cerai. Tapi ada alasan nggak sepengetahuan Mbak Vena Melinda, kenapa mentok sampai di situ dari Ferry Irawan tidak adanya ikrar talak atau tidak hadir saat ikrar talak misalnya? Aku nggak tahu deh, karena memang pihak mereka nggak hadir waktu itu. Baik dari yang menggugat, termasuk juga kuasa hukumnya nggak hadir. Yang hadir hanya kuasa hukum aku, tanggal 30 November 2023 itu. Dan itu tidak diketahui alasannya apa mereka tidak hadir dari pihak Ferry Irawan dan juga kuasa hukumnya? Kita nggak tahu, karena kan kita kan nggak langsung komunikasi. Gitu. Tapi buat Mbak Vena Melinda sendiri, ini pasti jadi sedikit mengganggu dong pastinya. Alhamdulillah tes kesabarannya udah bisa aku lalui, aku ikhlasin, aku maafin. Aku hanya ingin ke depannya, kalaupun nanti ketemu, kita bisa biasa aja ya, baik-baik aja. Karena nggak ada juga untungnya kita bermusuhan. Yang penting kan semua udah lewat, dan dia juga sudah menjalani hukumannya. Buat saya itu udah clear lah, clear banget masalahnya, udah clear. Udah lewat ya? Udah lewat, tinggal ke depannya aku aja yang nanti menggugat cerai. Jadi clear juga kan, udah selesai. Berarti udah, kalau kita bilang ini udah lewat, berarti udah lewat 3 bulan 10 hari juga ya Kak ya? Udah lebih dari 1 tahun. Sekali lagi, kapan akan diproses untuk gugatan cerai dari Vena Melinda? Ini lagi buat draftnya, Mas Sandy lagi buat draftnya, terus kemudian surat kuasa udah aku kasih kemarin, karena kemarin kan aku lagi mempersiapkan ini nih clothing line aku, kan aku lagi suka berbisnis juga, jadi sebenarnya hanya masalah waktu sih, tapi aku udah tahu memang harus aku yang menggugat supaya clear gitu. Dalam waktu dekat, sebulan atau lebih dari 1 bulan? Nggak sampai lah, insya Allah. Dalam waktu dekat ya, semoga dimudahkan. Amin. Semuanya prosesnya dilancarkan juga ya. Tapi kita juga punya kabar bahagia dari Vena Melinda yang baru saja berulang tahun, termasuk sang putra tercinta yang memberikan surprise, kado-kado manis buat seorang Vena Melinda. Dan kita akan hadirkan buah hati dari Vena Melinda, salah satunya ini dia, Atala Nova. Selamat pagi, apa kabar? Sehat, all good? Sehat, agak ngantuk ya. Kembali pagi-pagi aja. Atala Nova kami semua mengucapkan terima kasih. Mamanya baru ulang tahun nih kemarin. Iya kan? Pasti happy sebagai anak dan juga memberikan surprise ataupun juga mempersiapkan perayaan. Seperti apa perayaan dipersiapkan oleh Atala dan juga apa? Kita lihat yang satu ini. Senang banget karena kan tahun lalu lumayan berat ya ujian aku, tahun ini nggak nyangka banyak banget teman-teman dan sahabat yang support aku. Terbukti ulang tahun yang aku istilahnya persiapannya nggak terlalu lama tapi semuanya datang. Itu di mana Mbak Ven? Acaranya di mana? Ada di tempat di Brawijaya. Kan Bali-Bali ceritanya, temanya Bali, jadi tempatnya Bali-Bali juga. Atala, untuk perayaan ulang tahun mama kemarin persiapannya berapa lama sih? Persiapannya kayak hampir sebulan ya. Oh iya. Tahu sih mama. Pakai IO juga. Oh iya. Nggak, aku cuma datang aja sih, aku ikut meriahkan acaranya aja lah. So ini idenya dari anak-anak atau dari mama sendiri? Sebenarnya dari mama sama Niang ya kayaknya. Iya, karena kan aku launching kan. Jadi sekarang ulang tahun, sekarang launching. Ini baju-baju aku. Niang tuh maksudnya nenek ya? Maksudnya namanya Vena Melinda. Iya. Bahasa Bali. Bahasa Bali, oke. Ketika kemarin persiapannya pasti kita yakin 1 bulan atau berapapun itu
yang diinginkan oleh Vena Melinda. Iya. Semuanya semoga bisa diamini. Termasuk harapan, apa sih diharapkan umur sekarang? Wah, seneng banget punya anak-anak yang produktif, Feral Atala yang so sweet ya, semua anak laki-laki yang nggak menyusahkan mamahnya, mandiri, nggak pernah nyalahin apa yang pernah mamanya buat. Apalagi ada Fania, mama papaku masih sehat. Ya bersyukur aja terus gitu, nggak ada yang mesti diseselin kecuali ngelihat anak-anak, aku doain supaya mereka ntar dapat jodohnya yang terbaik dari Allah. Amin. Gak pernah nyalahin apa yang mamanya perbuat. Memang apakah mamanya pernah merasa bersalah atas apa yang dia perbuat? Ya perkawinan kemarin kali ya. Ya sebenarnya banyak banget tanda-tanda dari Feral Atala, tapi aku mungkin agak selfish, terlalu nggak mau dengerin semua. Tapi ya nggak apa-apa. Udah takdir aku. Tapi anak-anak ini hebat, nggak ada yang satu pun nyalahin aku. Ya makasih banget buat Feral Atala, Fania. Tuh. Kalau nggak ada anak-anak di saat masalah kemarin itu, apa yang akan terjadi dalam seorang Vena Melinda? Ya kenapa aku selamat juga pasti Allah tahu kan. Aku masih punya banyak tugas. Tugasnya ibu doain anak yang udah besar-besar. Apalagi Fania yang tiap hari nempel sama aku. Aku selamat pasti karena aku memang harus menjadikan Fania perempuan yang lebih hebat dari aku, meskipun aku sendiri. Jadi Allah tuh baik banget sama aku, termasuk Feral Atala dikasih rezeki masing-masing. Ya tugasku hanya berbuat baik supaya legasi aku ke depannya anak-anak ini tetap dijaga sama Allah. Itu aja sih, bukan harta benda. Mama nggak bisa kasih yang gimana-gimana, tapi ini precious banget ya. Ketiga anak-anakku dan orang tuaku ya tentunya, mama papa. Mama lagi nonton nih. Halo. Selamat pagi Nia. Selamat pagi juga buat Nia di rumah. Kalau buat Atala, doa khusus buat mama apa? Buat mama, sebenarnya dari dulu sih aku nggak ada doa spesifik ya. Pokoknya number one dari aku tuh mama harus bahagia terus di umur mama yang udah agak tua. Makasih. Ya pokoknya mama inilah harus happy sama anak-anak, sama aku Kak Feral, kita harus spend time lebih banyak sama Fania juga. Ya pokoknya itulah, aku rasa kalau materi kan Mama Vena kayak udah banyak lah, kayak nggak penting lah buat mama kan materi sekarang. Lebih penting tuh waktu. Soalnya materi bisa dibeli tapi waktu kan nggak bisa dibeli. Bisa dibeli. Iya. Buat Atala, tidak mudah juga untuk menjadi mama kamu, ingin mencapai kebahagiaannya sendiri, tapi yang didapat kebalikan dari apa yang diharapkan. Melihat mama kamu dengan perjuangannya beberapa waktu yang lalu, apa yang kamu lihat sampai akhirnya mama kamu berada di titik seperti sekarang? Lagi hebat sekarang. Ya kan semua orang ya, semua manusia pasti ada kesalahan gitu, nggak ada yang sempurna. Tapi aku yakin Mama Vena tuh udah menjadi sosok ibu yang terbaik sih buat aku. Jadi aku selalu appreciate dia. Apalagi masa-masa susah kan yang namanya keluarga, kita harus temenin tuh suka dan duka ya. Iya. Jadi mau gimana pun mama, situasinya aku janji aku sama kakak sih selalu nemenin mama. Kalau mama mau nikah lagi boleh nggak sih sama kamu? Iya boleh, nggak apa-apa. Ada syaratnya? Punya mobil aja malah. Bercanda ya. Enggak, sebenarnya kemarin Enggak, maksudnya Maksudnya punya mobil. Bercanda ya. Enggak gini kita nggak bercanda, kita nanya serius. Serius gini ya. Kita nggak mau. Karena ini bukan sesi bercanda. Silakan guys, mewakili, silakan mau nanya apa? Enggak. Maksudnya mobil tuh gimana? Apa? Kenapa harus Mobil. Enggak, soalnya kan dari kok ketawa sih? Dari sedih kenapa ketawa sih? Enggak bercanda. Iya bercanda. Jangan dipencet dong. Mama Kayaknya dikasih kode gitu ya sama mamanya ya. Enggak punya emang. Enggak ada arti aku Mbak bercanda. Atala suka jujur biasanya. Atala tuh kalau nyeplos. Enggak. Benar biasanya. Ya. Jadi buat siapapun ya kali ini nggak ada. di Vena Melinda, ingat ya syarat utamanya minimal harus punya mobil. Oh, kalau mau ngelamar jadikan itu ini kayak apa serahannya mobil. Enggak bercanda. Bercanda ya. Yang penting baik, pokoknya yang penting baik. Jadi walaupun nggak punya diralat guys, walaupun nggak punya mobil nggak apa-apa. Yang penting baik. Yang penting baik. Sebaik anak-anak yang kemarin kasih kejutan buat Vena Melinda. Kita mau lihat ya kejutan dari Avela saat ulang tahun ini dia.
Terharu banget nih, anak-anak yang soleh. Kenapa Mbak Vena, apa dalam pikiran Vena Melinda melihat tayangan tersebut sampai terlihat berkaca-kaca? Ya, meskipun aku gagal dalam perkawinan, tapi aku bangga sama Feral Atala, Fania. Aku nggak pernah gagal jadi ibu. Sayang Feral nggak ada di sini. Mama bangga banget sama kakak, sama adik, Atala, sama Fania yang lagi sekolah. Nggak ada yang bisa aku ucapin kecuali terima kasih ya Allah. Aku dikasih amanah yang luar biasa, yang aku besarkan. Meskipun aku gagal dalam perkawinan, tapi aku yakin ini udah perjalanan kita, Feral Atala. Udah itu aja. Kalau ngeliat kayak gitu tuh aku kayak ya seneng, bersyukur gitu. Aku gagal membina rumah tangga, tapi anakku semua on the track. Itu karena Allah ya, karena Allah sayang sama aku. Dia juga makasih banget buat kedua orang tuaku yang udah sepuh tapi masih terus motivasi aku untuk bisa produktif dimanapun profesi aku. Mbak Vena berkali-kali menyebutkan kata gagal, dan gagal. Kita berharap kita selalu bisa melihat hal positif bahwa Allah menyelamatkan Mbak Vena dalam kondisi apapun. Bisa tentu saja lebih banyak waktu untuk bersama dengan keluarga dan juga anak-anak. Melihat surprise yang luar biasa dari Atala, dari Feral. Kalau Mbak Vena sendiri ada permintaan khusus nggak sih buat surprise-nya, buat kadonya? Aku tuh pengen ini loh, ada kode-kodenya nggak? Atau memang mereka aja yang mempersiapkan? Pokoknya pengen spend waktu aja. Ini kemarin dia kasih aku trip di Bali, tidur sekamar aja aku udah seneng banget meskipun kita tuh berantem. Nggak usah diceritain detailnya nggak usah diceritain deh gitu. Tidur sekamar. Bayangin ya, anak-anak bujang gitu kan, tidur sekamar. Ke Balinya naik pesawat apa naik mobil? Naik kapal. Balik lagi ya kayak. Atau naik mobil. Enggak, naik pesawat. Tapi dia traktir aku lah. Ya itu kado pertama buat mama. Apa kado pertama? Maksudnya tidur mobil. Lebih materi. Tapi mama sempat minta mobil sih ya. Kayak ulang tahunnya dikasih. Oh enggak. Mama alhamdulillah bisa beli mobil sendiri. Meskipun gak semewah kalian, tapi mama bisa beli mobil sendiri. Ibu tuh nggak pernah minta apa-apa. Betul. Ibu tuh bener-bener dengan kita ditemenin, apalagi usia aku 52 tahun ya. Betul. Kadang kalau ngeliat Feral Atala udah gede, aku kalau kangen ya paling aku doain pasti. Aku lihat foto-fotonya waktu kecil, ya paling aku posting. Cepet banget itu waktu. Ya dulu ini masih nyusu, masih ya gitu, sekarang udah. Tapi ya tugas ibu seperti yang Jessica bilang, dikasih amanah, membesarkan, mendidik, habis itu ya dia punya jalannya sendiri. Ya. Kita yakin apapun yang dipersiapkan, baik dari Feral sama Atala, tujuannya untuk menyenangkan hati mamanya tercinta. Kita mau kasih lihat yang satu. Atala Naufal pilih beri Vena Melinda sepatu sneakers dibandingkan tas branded seperti yang diberikan Feral Bramasta. Bukan karena gue gak punya duit. Ayo. Itu bukan karena gak punya uang ya. Iya. Jadi alasannya kenapa kasihnya kenapa sneakers tuh? itu kenapa? Kenapa kasih Alasannya sneakers? apa ngasih sneakers ke mama? Yang pertama, aku pokoknya tiap tahun tuh selalu ngasih sneakers. Kenapa? Kayak tradisi. Lagi ada diskon banyak. Bercanda. Ya kenapa sneakers? Ya mama tuh nggak suka koleksi sneakers kan, tapi kalau jalan-jalan ke luar negeri tuh kita suka jalan gitu. Kan kasihan kan kalau dia pakai heels kayak gini. Tapi mama tuh mungkin yang cewek banget kali ya Atala, maksudnya jadi kalau biasanya kan kalau yang cewek banget bawaannya nggak suka pakai sneakers kan. Tapi ya kalau menurut aku seorang ibu itu kalau dikasih hadiah sama anaknya, apapun hadiahnya itu pasti bahagia. Karena aku aja kalau ulang tahun, aku kan dikasih gantungan kunci. Aku bahagia banget, happy banget. Gantungan kunci apa dari L? Dari L. Gantungan kunci apa? Gantungan kunci yang ada itunya, bobanya bisa dikocok. Jangan gantungan kunci tulisan surat aja itu udah
happy banget menyentuh ya. Sesimpel hal itu gitu ya. Jadi inget ya buat anak-anak, nih buat sobat ambiar yang masih punya orang tua, selagi bisa menyenangkan orang tuanya. Senengin. Jangan lupa, kalaupun tidak bisa memberi dalam bentuk materi, dalam bentuk hadiah, setidaknya punya waktu untuk dihabiskan bersama. Oke, buat Vena Melinda dan juga Atta Nova, kali ini kita akan menantang kalian berdua. Kita akan memberikan beberapa pertanyaan dan kita akan melihat bagaimana reaksi mereka dalam red flag dan juga green flag ya. Biasa red flag kalau jawabannya menurut kalian gak banget, kalau green flag kalau oke, boleh ya. Siap ya. Pertanyaannya kita akan langsung berikan untuk mereka berdua. Red flag or green flag? Orang tua yang sudah tidak mau tahu soal urusan anak. Red flag atau green flag? Red flag. Ini 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Oke, jadi buat Vena sangat penting ya. Iya dong. Maksudnya sejauh apa sih mengetahui sisi dari anak-anak? Iya, kalau aku anaknya kan ada yang kecil, ada yang gede. Ya kalau Vero Atala ya hanya bisa didoain dan aku harus memberikan contoh aja. Jadi kalau mau kita anak-anak kita sukses ya kita harus jadi idol ya, harus jadi ikonnya mereka gitu. Itu sih. Masalah percintaan juga harus tahu detail. Ya, aku pernah sih disalahin sama Atala. Ah, mama aja gitu. Aku langsung kena banget pernah sih. Kena Mama deh. aja gitu. Iya, jadi tapi harus aku bisa terima karena anak sekarang tuh kita harus bisa jadi best friend ya. Nggak bisa kita otoriter terus nggak boleh ngomong apapun. Jadi ya aku terima lah kritikannya Atala dan Vero. Oke, next. Oke. Orang tua menentukan jodoh untuk anak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas. Bebas. Bebas ya. Dari dulu bebas, ini bebas. Kayak mama kadang suka nyindir aja. Nyindirnya gimana? Jadi pernah waktu itu. Apa sih itu kan enggak boleh, Oke. Nyindirnya gimana? Enggak. Itu bercanda nggak sih waktu itu? Itu bercanda. Oh, bercanda ya. Kan kamu speakerin, makanya kalau mama ngomong jangan di speakerin lagi, dia sama ceweknya. Iya, Dia speakerin. mantan. Kan aku nggak tahu kalau dia speakerin. Jadi aku lagi mau jodohin dia, nggak taunya ada ceweknya sebelahnya. Jadi aku kaget kan. Ya kan aku pikir ngomong sama anak sendiri kan aku nggak tahu sebelahnya siapa. Begitu, mama nih ada cewekku. Aku minta maaf. Maaf ya tante lagi ngeprank. Aku bilang. Alasannya prank ya? Alasannya prank. Alasannya prank ya. Karena aku pikir dia emang belum ada jodoh, nggak taunya dia tuh suka ada jodoh nggak bilang-bilang mamanya, Udah makanya tahu, sebenarnya mama udah tahu. laporan. Tapi kan aku nggak expect ya, pasti speaker Bakal ngomong mama gitu. ngomong iya soal cewek lain. Jadi Enggak mau jodohin, niatnya kan baik. Jadi kalau orang tua ya tidak boleh, maksudnya tidak berhak pilihan anak ya pilihan anak buat Iya. pasangan ya. Tapi kalau anak sendiri apakah boleh memberikan syarat kepada orang tua untuk berikutnya dapat pasangan? nggak ada deh, nggak ada syarat. Nggak ada ya. Iya. Jadi kalau punya mobil atau nggak punya mobil terserah. Tahu nih masih balik lagi nih ke sana. Yang penting mamanya bahagia. Kita akan bersama, kita tetap di Pagi Ambiar. Yeah.